Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mera Denis Laila dengan NIM 102321112 dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan terkait data proyeksi World Energy Consumption yang telah saya visualisasikan melalui Power BI. Hal yang melatar belakangi saya untuk memproyeksikan data ini karena kebutuhan listrik yang terus meningkat dengan adanya kenaikan populasi, urbanisasi, dan perkembangan ekonomi. Berdasarkan International Energy Agency's World Energy Outlook pada tahun 2022 hingga 2023, meskipun terjadi perkembangan yang pesat pada energi renewable, batu bara dan gas alam tetap menjadi main supplier dari 75% energi dunia. Hal-hal seperti infrastruktur, ekonomi, dan juga politik merupakan alasan mengapa renewable energy tidak tersebar secara rata sehingga belum dapat menjadi main supplier listrik di dunia. Kemudian terdapat dua alasan saya mengambil data ini. Yang pertama adalah untuk menganalisis apakah renewable energy dapat memenuhi seluruh electricity demand di dunia. Lalu yang kedua adalah untuk menganalisis negara yang memproduksi renewable energy terbesar. Dari data ini juga terdapat kaitan dengan bidang teknik kimia. Yang pertama adalah memproyeksikan energi terbarukan di tahun mendatang. Lalu yang kedua adalah mengetahui hambatan penggunaan energi terbarukan di dunia. Setelah itu kita masuk ke dalam bagian proyeksi dengan Power BI. Nah, pada proyeksi visualisasi pertama, eh, terdapat gambar terkait negara dengan penggunaan fossil fuel consumption dari berbagai belahan dunia. Dapat dilihat pada visualisasi ini bahwa negara terbanyak yang mengkonsumsi fossil fuel adalah terdapat di Europe, lalu ada di North America dan Asia. Lalu ada visualisasi kedua, itu terkait dengan jumlah electricity demand di dunia pada tahun 2000 hingga 2018, dan juga jumlah populasi dari 2000 hingga tahun 2018. Di sini dapat lihat bahwa eh, kebutuhan kebutuhan elektrisitas di dunia itu selaras atau linear dengan jumlah penduduk di dunia. Dapat lihat pada sekitar tahun 2006 terdapat penurunan pada populasi di dunia sehingga electricity demand juga menurun. Visualisasi selanjutnya adalah jumlah electricity demand dengan tahun dan negara. Dapat dilihat pada grafik ini, dari tahun 2000 hingga 2018, United States tetap menjadi negara pertama yang eh, merupakan negara yang membutuhkan elektrisitas terbanyak di dunia. Lalu diikuti oleh UK, Ukraine, Spain, South Africa, hingga Bulgaria. Untuk chart pie ini terdapat dua chart pie yang menggambarkan eh, energi yang terproduksi di dunia pada tahun 2000 hingga 2018. Yang pertama, energi non-renewable, di mana eh, energi non-renewable yang terproduksi paling banyak adalah fosil. Lalu yang ke chart pie kedua adalah eh, untuk renewable energy terbanyak yang dihasilkan di dunia itu adalah hydropower. Visualisasi selanjutnya adalah eh, renewable energy yang dihasilkan di dunia terbanyak. Dapat dilihat di sini bahwa negara yang paling banyak menghasilkan renewable energy adalah di Kanada, lalu di USA, selanjutnya ada juga di sekitar Rusia dan di eh, Afrika bagian selatan. Berdasarkan chart pie sebelumnya yang menggambarkan tentang produksi renewable energy terbanyak, dihasilkan bahwa hydropower itu merupakan renewable energy yang terproduksi paling banyak di dunia. Maka saya di sini memvisualisasikan negara mana yang menghasilkan atau memproduksi hydropower terbanyak di dunia. Dari tahun 2000 sehingga 2018, diketahui bahwa Kanada merupakan negara yang paling banyak menghasilkan hydropower. Dapat dilihat pada map tersebut, lalu diikuti oleh negara bagian di Europe,
lalu South America. Insight dari data ini adalah produksi renewable energy tahun 2010 hingga 2018 tidak dapat memenuhi electricity demand di dunia. Karena hal-hal sebelumnya seperti politik, infrastruktur, dan lainnya. Lalu ada juga Kanada merupakan negara yang menggunakan hydropower untuk electricity terbesar di dunia. Hal tersebut disebabkan oleh geografis dari negara tersebut sendiri yang menguntungkan untuk menghasilkan hydropower. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.